pariwisata itu siapa sih yang melestarikan budaya Indonesia kalau bukan dari sektor pariwisata? Siapa yang mengangkat kebudayaan sekitar? Siapa yang mengangkat orang-orang yang kita budidayakan untuk menjadi produsen di UMKM? Itu pariwisata. Kalau kita lihat di beberapa baik dari ekonomi kreatif, di pariwisata, dari perikanan maupun agriculture, sama-sama juga kita lihat ini termasuk sektor strategis perekonomian karena menguasai hajat hidup orang banyak, katanya begitu. Banyak potensial yang dikembangkan ke depannya. Namun, nah kalau ada namun nih tandanya berarti ada yang sesuatu yang harus digenjot lagi nih Bapak dan Ibu. Namun di sektor pertanian, perikanan ataupun pariwisata sejauh ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu dicari solusinya. Apa sih sebenarnya masalahnya? Solusinya tuh apa? Tantangannya bagaimana dan peluangnya apa dari tiga sektor ini? Langsung saja, kalau gitu saya mulai dari ladies first ya Bapak-Bapak ya. Saya mulai dari Mbak Anandita dulu ya, sorry nih. Mbak Anandita, kalau kita berbicara peluang itu prospek. Anda sendiri melihat tadi prospek kan di 2022 aja pariwisata memberikan kontribusi 3,6%. Nah Anda melihat peluang dari sektor pariwisata sendiri seperti apa Mbak Anandita? Selamat siang Bapak Ibu semua. Pertama perkenalkan saya Anandita Makes Adu selaku Chief Strategy Officer dari Platar Indonesia. You know what they say, tak kenal maka tak sayang. Ya, betul. So please allow me to introduce Platar Indonesia. Jadi Platar Indonesia merupakan the only integrated hospitality group di Indonesia. Kenapa the only integrated? Karena lines of services kami meliputi hotels, resorts, venue and dining, termasuk catering, cruises, dan also national park. Tidak banyak orang yang grup yang memiliki national park sebagai lines of business-nya. When we are talking about Platar Indonesia, saya bisa rangkumkan dengan 3 frase. Pertama adalah true Indonesian icon. Apapun yang Plataran lakukan lewat business operations ya, kami selalu mengusung Indonesia. Dan kami ingin menjadi ikon Indonesia. Dan inilah kalau orang datang ke Plataran, this is the real Indonesia. Makanya kita punya visi for Indonesia dan Indonesians. Untuk negara Indonesia dan untuk orang Indonesia. Yang kedua adalah hospitality with impact. Kalau orang bicara mengenai hospitality industry, pikirnya seru-seru, happy-happy. Tapi there is so much more than that. Hospitality industry itu merupakan suatu industri yang bisa memiliki impact begitu banyak untuk banyak orang dari segala multi level dan multi sektor. And last but not least, Plataran adalah true national pride. Apa yang kami lakukan, kami harapkan siapapun stakeholder itu, mau dari pemegang saham, mau dari employee, mau dari supplier, mau dari tamu, semua itu bangga bahwa ada perusahaan Indonesia yang proper dan merepresentasikan Indonesia di mata dunia. So itu sedikit mengenai Plataran Indonesia. Kalau mau learn more bisa plataran.com. Kembali ke pertanyaannya, bagaimana pariwisata menjadi suatu sektor yang mempunyai banyak peluang sebagai bagian dari perekonomian nasional. So, without a doubt, secara kuantitatif dan secara angka sudah membuktikan bahwa pariwisata itu punya pengaruh besar. Tadi disebutkan bahwa persentase kami kepada PDB dari Indonesia merupakan 3-6 sampai 5%. Tapi satu hal juga yang paling penting adalah pariwisata itu penyumbang devisa negara kedua setelah migas. So, pariwisata penting apa enggak untuk ekonomi Indonesia? Ya sangat penting. Dan sudah terbukti bahwa even after pandemi, industri ini membuktikan bahwa mereka bisa bangkit. Tadinya Kemenparekraf itu menargetkan sekitar 5,5 juta wisman. Tahun 2022 kita mencapai hampir 8. Dari pergerakan wisatawan Nusantara sendiri ada 800 juta. Jadi memang pariwisata merupakan sektor yang sangat menjanjikan. So again, tanpa debat apapun, secara kuantitatif dan secara black and white angka, kita mempunyai efek. Tapi satu hal juga Mbak, yang harus saya highlight. Pariwisata itu it's not just about numbers.
yes, we contribute in numbers, tapi pariwisata merupakan industri yang memiliki multiplier effect sangat banyak. Jadi kalau di pariwisata itu multiplier efeknya ke edukasi, pengembangan sumber daya manusia, pelestarian alam, pelestarian budaya, itu semua dari pariwisata dan itulah yang Pelataran lakukan sebagai bisnis moto kami. Oke, jadi artinya bahwa sektor pariwisata ini tidak hanya sebagai penyokong perekonomian, tapi juga dampaknya kemana-mana. Dampaknya juga bisa ke edukasi, juga betul. Tadi ya Anda katakan contohnya, seperti itu. Seseorang yang tidak memiliki pengalaman atau pendidikan yang tertinggi, bisa nggak Mas mereka bisa berkontribusi di pariwisata? Bisa. Di Pelataran pun kami sudah buktikan bahwa orang-orang yang mungkin tidak memiliki pendidikan tertinggi, mungkin nggak sampai S3, S2, they're just very simple people, they're very sincere people. Mereka ingin menunjukkan senyum Indonesia, mereka itulah yang sekarang melayani presiden, melayani raja-raja dari Eropa. Jadi itu merupakan efek yang diberikan oleh pariwisata, kesempatan, akses, dan juga pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua adalah pelestarian alam. Again, orang pikir pariwisata happy-happy. Dan tidak bisa dipungkiri untuk suatu industri untuk maju, pasti ada efek buruk dari infrastruktur. Ya kalau misalnya kita bangun, nggak mungkin nggak ada efek buruknya, itu bohong. Tapi dari pariwisata, jika pariwisata merupakan responsible tourism, justru kita bisa quote unquote bayar dosa dan justru berkontribusi untuk isu-isu besar dunia seperti global climate. And last but not least, pariwisata itu siapa sih yang melestarikan budaya Indonesia kalau bukan dari sektor pariwisata? Siapa yang mengangkat kebudayaan sekitar? Siapa yang mengangkat orang-orang yang kita budidayakan untuk menjadi produsen di UMKM? Itu pariwisata. Seperti contohnya di Borobudur kita budidayakan ibu-ibu dengan anyaman. So when we are talking about tourism sebagai suatu industri yang menyokong perekonomian nasional, kita bisa lihat dari multi aspek. Dari sisi kuantitatif secara kontribusi terhadap ekonomi secara real, dan juga secara berkelanjutan dan secara sustainable dan secara level besar. Oke, jadi sebenarnya skupnya banyak ya untuk pariwisata ini. Saya ke Pak Junandar, kita ke perikanan. Kalau perikanan sendiri, ini apa? Mungkin banyak orang mungkin underestimate tentang hal ini. Karena mungkin kalau industri pariwisata banyak kita lihat Pelataran, kita lihat banyak orang pergi ke Bali apa segala macam. Tapi perikanan bukan underestimate, tapi dalam arti kata orang belum melihat prospeknya. Mungkin belum tergali kah seperti itu menurut Anda? Iya, mungkin tadi karena Mbak Dita udah mulai, saya Junandar Panggabean dari e-Fishery gitu ya. E-Fishery itu apa? Ya kan? Siapa tahu dari Bapak Ibu atau teman-teman di sini ada sebagian yang mudah-mudahan sudah tahu, ada sebagian yang masih pengen tahu. Jadi e-Fishery itu company yang bergerak di aquaculture sector gitu ya. Saat ini kita paling tidak ada 3 produk yang kita bangun dan kita jalankan. Yang pertama itu produk dari IoT ya, untuk farming, khusus untuk ikan air tawar. Yang kedua financing gitu. Terus yang ketiga building supply chain untuk distribution fish itu sendiri. Fishery sendiri udah mulai dari 10 tahun yang lalu gitu ya, 10 tahun yang lalu. Nanti mungkin going forward nanti kita bisa discuss lebih detail terkait dengan apa saja yang kita bangun dan impact apa yang mau kita bawa khususnya ke sektor perikanan dan lebih generalnya ke Indonesia gitu ya. Nah kalau bicara tentang, ini kan menarik ya tadi Mbaknya sampaikan bahwasanya ini mungkin sebagian orang merasa itu kurang familiar gitu. Karena kalau kita bicara tentang pariwisata itu kan lebih relevan gitu ya buat apalagi generasi muda yang sekarang gitu ya. Tapi kalau kita bicara sebenarnya kalau misalnya Indonesia sendiri kan dikenal nenek moyangku adalah seorang pelaut gitu ya, nelayan. Jadi sebenarnya terkait dengan industri di perikanan ini bisa dikatakan jadi salah satu industri yang paling lama sebenarnya di Indonesia juga. Itu yang pertama. Terus spesifik untuk bisnis di perikanan ini sendiri, ini kita coba kerucutin gitu ya dengan sektor yang memang e-Fishery playing with sekarang gitu ya. Kita fokusnya itu di industri perikanan air tawar ataupun budidaya. Jadi bukan tangkap saat ini ya gitu ya.
Setidaknya kalau kita melihat dari sisi potensi, dari sisi konsumsi saat ini dalam setahun itu mencapai 1,6 juta ton ya untuk konsumsi ikan. Ya, ikan budidaya gitu. Bisa kita katakan kalau kita perbandingkan dengan sumber makanan atau protein yang lain, memang saat ini yang masih dominan sebenarnya paling banyak sebenarnya di ayam ya gitu ya. Tapi ikan menjadi salah satu pilihan yang sangat menarik sekarang. Di mana ya dari sisi jumlah pembudidaya gitu ya, petani yang fokus untuk budidaya ikan itu ada kurang lebih ya di ikan air tawar itu di 1,5 juta ya. Kurang lebih seperti itu. Itu ada yang dia mandiri, ada yang dia bentuknya kelompok, dan ada yang benar-benar intensif ya. Nah, kalau kita ngelihat peluang tersebut gitu ya, sebenarnya banyak hal yang masih bisa kita kembangkan lagi. Khususnya bagaimana caranya supaya pembudidaya ikan air tawar ini gitu ya bisa mendapatkan akses yang lebih baik gitu ya dari sisi finansial, dari sisi teknologi, dan juga dari sisi market. So kurang lebih gambarannya seperti itu ya kalau dari sisi potensinya. Tapi Pak Junandar, kalau melihat dari secara data ataupun grafik, sebenarnya terkait dengan sektor perikanan ini makin tahun Anda melihatnya semakin tinggi kah dengan tadi ya konsumsi yang juga bisa dilihat bisa dikatakan semakin tinggi pula sadar akan makanan protein dengan ikan ini. Seperti apa secara grafik? Ya, kalau misalnya saat ini, ya ini kita fokuskan dulu misalnya itu ke ikan air tawar ya. Itu pertumbuhannya signifikan. Kalau dari 3 tahun yang lalu saja, itu konsumsi itu di 1,1 juta ton gitu ya. Saat ini sudah mencapai 1,5 something gitu ya. Jadi hampir 1,6 juta ton. Jadi pertumbuhannya signifikan. Nah tapi signifikan ini kan kita harus sambil melihat gitu ya pertumbuhan dari sisi pembudidaya gitu juga ya. Apakah pembudidaya di Indonesia saat ini semakin lebih sejahtera? Apakah pembudidaya semakin lebih modern gitu ya? Dan apakah pembudidaya dapat mendapatkan keuntungan yang lebih baik? Jadi itu yang menjadi fokusnya Epistri saat ini. Apakah dapat semuanya, tiga-tiganya? Insya Allah, pastinya ya, itu tujuannya. Oke, itu tujuannya. Saya beralih ke Pak Edi. Kalau kita tadi udah lihat tourism, kita udah lihat fishery, perikanan, dan saya coba ke agriculture. Pak Edi, tadi kalau kita lihat pertanian, ini kan nomor 1, ini dikatakan berada di dari BPS mengatakan sektor pertanian produk domestik brutonya mencapai 12,4%. Tapi Anda melihat sekarang kondisi saat ini kan pertanian tergantung sekali dengan kondisi cuaca. Bagaimana Anda melihat kondisi saat ini di sektor pertanian ini? Baik, terima kasih. Pertama-tama saya perkenalkan dulu, saya Edi Martono dari GAPKI. GAPKI adalah Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. GAPKI saat ini anggotanya baru 731 perusahaan, luas arealnya 3,8 juta hektar dari 16,8 juta hektar area kelapa sawit di Indonesia. Baru ya Pak? Baru ya, karena baru 30% itu. Jadi saya bilang baru. Nah kemudian bagaimana dengan kondisi kelapa sawit Indonesia? Sebenarnya saya melihat dari neraca perdagangan, tahun lalu itu kelapa sawit menghasilkan devisa itu 600 triliun atau 39,07 miliar US dollar. Sangat besar. Kalau saya lihat di sini dari trade balance bahwa tahun 2022 itu 54,58 positif ya. Sumbangan dari non migas itu sebesar 78,81 miliar US dollar. Kemudian dari oil and gas itu minus 24,23 miliar US dollar. Nah, dari 78 miliar US dollar tersebut, itu dari kelapa sawit sendiri itu 39,07 miliar US dollar. Jadi bisa dibayangkan betapa hebatnya sawit ini mendukung ekonomi Indonesia. Jadi sekarang sawit ini dengan luasan 16,8 juta, menyerap tenaga kerja sekitar 16 juta orang. Sebenarnya sudah bisa bikin partai kita, Partai Kelapa Sawit Indonesia. Kan begitu, dengan 16 juta ini. Nah, jadi begitu besarnya industri sawit itu manfaatnya buat Indonesia. Kalau ini tidak ada sawit, non migas ini lebih minus lagi. Kenapa? Karena ada biodiesel. B30 di tahun 2022 dan di 2023 itu menjadi B35 campuran solar dan
FAME atau dari kelapa sawit itu sebesar 35%. Nah, dengan sekarang harga minyak naik seperti ini, negara semakin terbantu dengan adanya kelapa sawit. Karena impor soral akan semakin berkurang, sehingga devisa akan bisa menghemat devisa. Nah, kemudian sebelum menjawab itu saya sampaikan bahwa kita semua sebenarnya tidak sadar bahwa kita itu 24 jam bersama kelapa sawit. Dari bangun tidur, kemudian kita sarapan pagi, kemudian kita naik mobil pakai biodiesel, kemudian kita makan siang, kemudian ibu-ibu ini pakai lipstick dandan sawit, pakai lotion sawit, bayi, susu formula, lemaknya dari sawit. Jadi begitu dahsyatnya sawit itu. Nah, kemudian sampai tidur lagi, kita semua ketemunya produk sawit. Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia. Tetapi di satu sisi, Indonesia adalah konsumen minyak sawit terbesar di dunia. Jadi bisa dibayangkan kalau nggak ada sawit, tapi sawit sekarang itu dihajar dari kanan, dari kiri, bahkan di dalam negeri. Kan begitu. Bahkan dia bisa dengan tidak sadar terpengaruh dari pihak luar, teman-teman kita ikut menghajar kita juga. Padahal kalau kita ceritakan, bagaimana kalau nggak ada sawitnya? Kita sangat bersyukur. Nah, kemudian bagaimana dengan cuaca tadi? Saat ini memang kecenderungannya adalah walaupun tidak seperti di 2015-2019 itu terjadi El Nino. El Nino memang tidak langsung produksi di tahun tersebut turun. Keterlambatan panen iya, ya, tapi itu tidak banyak, tidak sampai 10% penurunan. Tapi nanti di tahun depan itu baru akan terjadi terjadi pengurangan produksi atau penurunan produksi. Nah, begitu. Jadi saya sekali lagi mohon bahwa ini sawit itu adalah sangat penting, menyangkut hidup hajat orang banyak. Ingat tahun lalu, ya, begitu perang Ukraine dengan Rusia, kita di harga semua minyak nabati dunia naik, termasuk sawit, ekspor kita dilarang. Padahal sebenarnya nanti silahkan tanya kenapa sebenarnya tidak perlu dilarang. Nah, tapi nanti silahkan ditanya aja, ya. Baik, terima kasih. Oke, nanti bisa ditanya langsung ke QR Code. Tapi tadi kalau berarti kita sepakat di sini, ketiga sektor ini memiliki peluang yang besar. Baik tadi di sektor pertanian yaitu di kelapa sawit, kemudian di perikanan dan di pariwisata. Tapi kemudian pertanyaannya adalah nggak akan cuma semulus itu. Peluang-peluang ada, tapi kemudian tantangannya bagaimana? Pasti kan ada untuk mendapatkan peluang ini ada, kemudian pasti juga dibarengi tantangannya. Kenapa kemudian bagaimana kita menangkap peluang itu dengan tantangan yang juga hadir di sini untuk membuat kita semakin besar di sini. Semoga kita bisa memanfaatkan sektor ini. Saya mulai dari Pak Edi terlebih dahulu. Pak Edi, tadi kalau Anda katakan bahwa kelapa sawit ini memiliki peluang yang besar dan juga memberikan sektor ekonomi yang cukup luar biasa pada Indonesia. Tapi kemudian tantangannya, salah satu yang Anda katakan tadi adalah tantangannya dalam Indonesia sendiri. Tapi apa lagi? Apa yang memang membuat tidak hanya kelapa sawit, tetapi juga dalam sektor pertanian, ini yang menjadi sebuah tantangan di sini. Baik, jadi saya sudah sampaikan bahwa sawit itu dihajar dari kanan, kiri, atas, bawah semua kan. Nah, termasuk di dalam negeri dan di luar negeri. Nah, tantangan yang ke depan, ini saya bicara jangan sampai nanti ini sejarah. Kita dulu dijajah itu karena apa? Karena komoditi kan. Kita punya rempah-rempah, kita dulu adalah eksportir terbesar kedua di dunia untuk gula. Sekarang kita importir terbesar. Jangan sampai kelapa sawit juga demikian. Padahal kita adalah, tadi saya sampaikan, konsumen minyak sawit terbesar di dunia. Nah, yang saya berharap di sini adalah ke depan, coba kebijakan-kebijakan itu yang lebih kondusif. Yang ngurusin sawitnya adalah 30 kementerian dan lembaga, coba bayangkan. Satu komoditi diurusin dengan 30 kementerian dan lembaga. Jadi banyaknya yang ngurusin ini menjadi satu tantangan ya? Karena justru tumpang tindihnya itu atau seperti apa? Justru tumpang tindih lah aturan itu. Kan begitu, sampai kemarin larangan ekspor kan salah satunya kan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah, nah, satu sisi kita menghadapi itu. Kenapa kenapa tidak dibikin simple, sederhana. Coba yang ngurusin jangan banyak-banyak lah, misalnya begitu. Cukup misalnya kita ikuti negara tetangga kita lah, yang produsen terbesar kedua. Mereka cukup dengan satu badan begitu powerful, tapi begitu ini dengan baik. Sekarang kita dengan ini ada satgas lah, ada macam-macam.
Oke lah itu tidak masalah, tapi ke Oke. depan mestinya begitu. Nah dari luar juga luar biasa. Hajar kita tuh luar biasa. Sekarang Eropa dengan EUDR, Undang-Undang Deforestasi. Mereka kalau kita main bola itu dengan Eropa misalnya masalah sawit nih, kita mau ngegulin gawangnya dipindah. Mau gol lagi mudah deket gawangnya pindah lagi. Jadi nggak pernah selesai. Dan saya meyakini sampai kiamat pun ini tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena minyak sawit itu adalah salah satu saja dari minyak nabati dunia. Walaupun pangsa pasar minyak sawit di dunia itu terbesar, yaitu 33%. Tetapi ada 67% itu adalah minyak nabati lain. Sehingga di sini adalah ada persaingan dagang. Oke, Gitu. baik tantangannya tadi ya kalau kita lihat di kelapa sawit. Ya, Mas Yuda gimana kalau terkait dengan Fisher? Mas Yunander sendiri melihat bahwa apa yang menjadi tantangan kita di sektor perikanan ini? Oke, mungkin supaya dari Bapak Ibu dan teman-teman juga bisa relate gitu ya dengan kondisi aktualnya. E-Fishery saat ini bisa dikatakan jadi salah satu unicorn company ya yang dari sektor aquaculture teknologi gitu ya. Jadi bisa dikatakan kalau kita melihat dari sisi peluangnya e-Fishery saat ini jadi yang terbesar untuk di Indonesia, Southeast Asia, dan even bisa di internasional gitu. Dari aquaculture teknologinya, itu yang pertama. Nah tapi kalau kita lihat lagi dari sisi potensi yang tadi disampaikan di 1.500.000 pembudidaya, kita saat ini di sekitar 240 ribuan pembudidaya. Berarti masih banyak nih pembudidaya yang belum masuk di ekosistem e-Fishery. Tapi kita sudah jadi yang terbesar, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita lihat lagi dari sisi tantangannya. Tantangannya sekarang kalau kita lihat pembudidaya itu banyakkan generasi-generasi yang usianya itu di atas 40-45 tahun. Itu yang pertama. Di mana banyak generasi muda yang melihat, tidak semuanya tentunya, tapi mayoritas melihat untuk pertanian dalam artian jadi pebisnis tani atau jadi pelaku tani dan juga di di budidaya ikan air tawar ini belum menjadi pilihan yang utama, ya. Jadi yang pertama adalah gimana caranya membangun awareness gitu tentang potensi di ikan air tawar ini, itu yang pertama yang menjadi tantangan. Terus yang kedua, bagaimana caranya kita membangun teknologi yang membuat proses budidaya gitu ya menjadi lebih modern, efektif, efisien dan juga lebih menguntungkan buat pembudidaya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau kita lihat lagi, ya ini sebenarnya mungkin bisa jadi terjadi di komoditas yang lain juga. Tapi kita tahu Indonesia dengan area yang cukup luas, kepulauan, ratusan kota dan juga kabupaten, terkait dengan rantai pasok dan juga logistik itu tetap menjadi tantangan yang besar. Saat ini kalau kita lihat di perikanan, khususnya di pembudidaya ikan air tawar, ya, yang menjadi tantangannya di mana harga jual ikan itu relatif stuck gitu ya. Sementara untuk biaya produksi itu semakin lama semakin meningkat gitu ya. Nah ini yang menjadi tantangannya saat ini gitu ya. Dimana e-Fishery ngelihat ini adalah sesuatu permasalahan yang harus kita tanggulangi bersama. Mulai dari proses operasional yang lebih efektif dan efisien. Terus proses ngebangun rantai pasok yang lebih pendek gitu ya. Untuk memberikan impact yang lebih baik buat pembudidaya. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Saya beralih ke pariwisata. Kalau pariwisata sendiri seperti apa? Apakah memang tantangannya juga tadi dapat dari kanan kiri atas bawah sama kayak Pak Edi atau tadi regenerasi kalau di perikanan dan juga seperti apa dari pariwisata? Jadi kalau di pariwisata menurut saya bisa dirangkum dengan 3 main challenges. Pertama, pariwisata ketika dilakukan proper investment itu merupakan investment yang memiliki long term investment return. Jadi siap-siap berdarah-darah dulu baru mendapatkan. Dan memang pariwisata sangat dependent dengan sektor lainnya. Contoh, jika suatu unit pariwisata tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai, tidak akan sesukses dengan tempat pariwisata yang sudah infrastrukturnya lebih maju. Kedua, pariwisata juga merupakan industri yang heavily regulated.
baik dari perpajakan, baik dari perizinan, baik dari begitu banyak urusan yang lain yang masih berhubungan dengan kebijakan regulasi. And last but not least, pariwisata itu tantangannya uncertain world, Mbak. Kayak kemarin, pandemi COVID. Pariwisata itu merupakan industri nomor 1 yang terdampak pertama karena international tourist sudah tidak datang dan merupakan industri terakhir yang recover. Karena kita juga masih menunggu international tourist. Walaupun memang domestic market sangat kuat dalam menyokong pariwisata, still uncertain world dengan apapun yang terjadi di luar sana pasti punya pengaruh besar kepada pariwisata. Ya, kita lihat waktu saat pandemi, salah satunya adalah Bali. Pada saat itu langsung sepi ya, bisa dikatakan seperti itu ya, dan sangat terdampak. Dan dari angkanya juga kelihatan di di tahun-tahun di mana tidak ada pandemi, pariwisata itu memberikan 5% kepada PDB. Ya. Pada tahun 2020 turun ke 2,2%. Jadi memang sangat ketara efeknya. Efeknya ketara banget. Oke, kita masuk ke karena BN Investor Day Summit ini juga mengusung sustainability. Saya ingin masuk ke sustainability juga terkait dengan karena Presiden Jokowi selalu menggaungkan terkait dengan bagaimana kita bisa masuk ke green economy, kita masuk isu-isu dalam lingkungan ini. Kalau dari saya kembali ke Mbak Nandita, sustainability bagaimana sektor pariwisata sendiri mendukung hal ini? Apa yang memang akan dilakukan dan bagaimana sebenarnya perpindahan itu? Kita semua masa transisi di sini. Untuk sustainability kita harus have a change of mindset. Jika dulu kita fokus kepada quantity tourism, sejak pandemi pariwisata sudah maju kepada quality tourism. Jadi walaupun jumlah dari Wisman mungkin tidak setinggi yang dulu pre-pandemi, tapi the quality of their spending, the quality dari impact yang mereka berikan, dan awareness yang mereka berikan kepada industri pariwisata itu lebih tinggi. Jadi going forward kalau misalnya kita ingin sustainable di industri pariwisata, we have to have a change of mindset from quantity to quality. Nggak memungkiri bahwa quantity memang penting, betul. Tapi jangan sampai kita terlena quantity, volume, tapi ujung-ujungnya merusak bumi, meninggalkan budaya dan tidak menaikkan pengembangan daya dari sumber daya manusia itu sendiri. So quality over quantity. Quality over quantity. Baik, itu dari sektor pariwisata yang harus dilihat ya. Jadi jangan hanya mengejar keuntungan saja, tetapi sebenarnya juga harus dilihat bagaimana kita tetap melindungi. Ya, kita tahu Indonesia ini memiliki cagar budaya yang begitu indah sepertinya, ya kan? Tambahan sedikit mengenai quality over quantity. Di pelataran kita melakukan 3P's approach, 3P. Profit. Suatu bisnis itu harus memiliki profit untuk sustainable. Kalau enggak ada yang bisa meneruskan. Betul, sepakat. Enggak mau bohong bahwa yes, we are looking for profit. Kedua, planet. Bagaimana kita berkontribusi kepada Mother Earth ini. Kita tinggal di sini bagaimana kontribusi kita. Dan ketiga adalah people. So profit, planet, and people merupakan 3 hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain jika suatu industri apapun itu, mau pariwisata, mau perikanan, mau kelapa sawit, pertanian, untuk maju. Oke, profit, planet, and people. Oke, bagaimana dengan fishery di sini? Saya ke sektor perikanan. Yeah. Ini kan kalau berbicara perikanan budidaya masih menghadapi tantangan sustainability di sini atau seperti apa? Karena upaya apa tentunya yang telah dilakukan oleh fishery sendiri atau mungkin yang sedang dilakukan dalam masa transisi ini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau di fishery sendiri ini mungkin kita spesifik bicara dari sisi proses budaya sendiri ya. Kalau apa yang dibangun di fishery saat ini, which is jadi salah satu produk di awalnya kita ya, itu kita bangun IoT produk yang namanya itu automatic feeder, ya. Di mana automatic feeder ini membantu pembudidaya untuk lebih efektif dalam melakukan budidayanya. Yang pertama mereka tidak perlu memberi makan ikan secara manual lagi, gitu ya. Jadi saving cost dari sisi manpower dan juga activity dari sisi si pembudidayanya. Terus yang kedua terbukti bisa meningkatkan produksi ikan ya menjadi lebih dari 28%, almost 30% gitu ya, improve gitu ya.
Dan yang berikutnya lagi yang paling penting gitu ya, bisa membantu menurunkan gitu ya polusi air gitu ya dengan efektivitas dari lontaran pakan untuk menghilangkan ampas ataupun debu dari sisi pakan itu sendiri sampai dengan 30 sampai 35% gitu. Itu yang signifikan dari sisi produk yang kita bangun. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari sisi edukasi sebenarnya ya. Edukasi mungkin tadi sepakat dengan yang disampaikan Mbak Dita juga gitu ya. Bahwasanya edukasi kepada pembudidaya ini bukan bicara tentang quantity gitu ya. Mengubah mindset yang dimana berbicara tentang hanya harvest. Tapi bagaimana juga harvest itu berkualitas gitu ya. Jadi proses dari sisi edukasi handling gitu ya. Ketika proses budidaya sampai dengan proses tarik ikan serta proses pendistribusian itu kita bangun standarisasi gitu dan edukasi untuk meningkatkan kepekaan pembudidaya terhadap kualitas dari ikannya itu. Dan akhirnya ya untuk produksi ikan lokal ini bisa berkompetisi gitu ya di market kita di downstream ataupun di hilir ya, tidak hanya mengandalkan misalnya budidaya yang sifatnya intensif dari perusahaan besar gitu ya, tapi kita juga bisa memaksimalkan potensi dari pembudidaya lokal, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Sebelum saya masuk ke Pak Edi, ini sebelum para hadirin terpana dengan ketiga narasumber saya mengingatkan kembali Bapak Ibu bisa berpartisipasi tentunya dalam diskusi kita dalam sesi Q&A dan Anda bisa langsung saja men-scan QR yang ada nanti di layar di belakang layar saya ini dan nanti akan ada 3 pertanyaan yang saya bacakan. Baik, Pak Edi, ini kalau saya sih bilangnya bahwa kelapa sawit ini apa ya, mungkin si malakama seperti itu. Ada yang bilang seperti itu. Karena kita pakai tadi Anda katakan dari pagi sampai malam kita pakai semua produk kelapa sawit. Tapi satu sisi juga ini juga diserang dari sisi sustainability-nya. Nah ini gimana kemudian kelapa sawit ini artinya bukan tidak mendenial, tapi bagaimana caranya Anda mengatasi dan menjawab terkait dengan isu lingkungan ini Pak Edi? Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk sawit itu udah jelas bahwa ada mandatory ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil. Itu mandatory, jadi semua harus sertifikat ISPO. Untuk mendapatkan sertifikat itu tidak mudah, ya. Semua dari segala lini dicek ya di situ, dan itu hanya berlaku selama 5 tahun. Nah, dalam perjalanan 5 tahun itu selalu ada terus laporan dan dicek juga, dan itu bisa ditarik di tengah jalan apabila ternyata tidak sustainable, dianggapnya begitu. Nah, saya mau menyampaikan begini. Kita ini sebenarnya kalau kita melihat Indonesia itu tidak bertambah arealnya, masih tetap di angka 16 juta. Termasuk di situ ada petani ya, petani itu 41%. Ya, sisanya adalah company di sini baik swasta maupun BUMN. Nah, kalau kita lihat dari luasan areal kelapa sawit luasan minyak nabati di dunia, coba saya bacakan ya. Untuk soybean oil ini luasannya 134 juta hektar. Kemudian cotton seed, ya, minyak kapas di sini untuk biji kapas 32,1 juta hektar. Kemudian untuk groundnut atau kacang di sini 28,6 juta hektar. Kemudian sunflower itu 29,4 juta hektar. Rapeseed 39,2 juta hektar. Kemudian minyak wijen atau sesame seed 8,9 juta hektar. Kemudian kopra 9,5 dan sawit 24,7 juta hektar di dunia. Sekarang bagaimana produktivitasnya? Sawit itu bisa menghasilkan 4 ton per hektar per tahun. Sedangkan kalau seperti soybean hanya 500 kilo per hektar per tahun. Yang lain semua di bawah 1 ton. Dengan yang sedikit membutuhkan areal tapi produktivitasnya sangat tinggi. Nah, makanya disinilah sawit terus diserang terus. Supaya dia bisa bagaimana tidak kompetitif, kan begitu. Di sini ada perang dagang. Nah, kemudian saya menyampaikan tadi, saya tambahkan yang tadi karena ada pandemi. Kita bersyukur sekali dengan adanya sawit. Karena selama pandemi,
alhamdulillah tidak ada pemecatan, tidak ada pengurangan karyawan di kelapa sawit. Malah justru menghasilkan devisa yang lebih besar lagi pada waktu terjadi ini. Walaupun terjadi penurunan di beberapa negara karena COVID ya, ada penurunan permintaan. Tetapi secara untuk Indonesia masih menghasilkan devisa yang sangat besar. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita sangat concern terhadap sustainability dan bahkan di tahun 2019 dengan Impres nomor 5 sudah totally stop untuk kecuali rakyat. Ya, sudah totally stop. Jadi tidak usah khawatir bahwa itu adalah sudah tuntutan pasar ya untuk masalah sustainability. Dan kita menuju ke sana, pemerintah sudah duluan mandatory dan kita bersyukur anggota kita sudah 85% sertifikasi ISPO. Ya. Nah kemudian saya mau sampaikan tadi waktu COVID. Waktu COVID itu trade balance itu 21 di 2020 ya. 21,72 miliar US dollar, sumbangan dari non migas 27,6 miliar US dollar, dari oil and gas minus 5,9, dari kelapa sawit plus 22,97 miliar US dollar pada waktu terjadi COVID. Kemudian di tahun 2021 naik trace balance kita 33,8 miliar US dollar, non migas 47,1, migas minus 13, dan dari kelapa sawit di tahun 2021 35,53 miliar. Bagaimana kalau tidak ada sawit? Minus. Kan begitu. Ini sudah pakai B25, B30. Jadi begitu hebatnya sawit. Mestinya kita semua bersyukur, kita terima kasih dengan sawit. Ibu-ibu nggak terasa tadi ada makan coklat, itu juga dari sawit, ada kandungan sawit. Hanya dikasih rasa coklat. Tapi Pak Edi, balik lagi, ini kan memang sawit ini menjadi satu isu yang hangat ya ketika kita berbicara mengenai sustainability. Apalagi kemarin Presiden juga bagaimana caranya tadi dimasukkan ke Anda sudah menyebutkan B30. Ada target kemudian Presiden menyebut ada lagi kemudian target-target sampai ke depannya. Ini peran sertanya bagaimana? Kemudian agar sama-sama tadi kalau memang haruskah ada sebuah regulasi yang membentuk ini agar berjalan dengan baik, beriringan bersama atau seperti apa? Ini yang pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Alhamdulillah ditanyakan. Saya menunggu pertanyaan ini. Jadi begini, kita 4 tahun terakhir ini adalah produksi kita stagnan. Bahkan trennya menurun. Ya. Sedangkan konsumsi kita setiap tahun naik. 2021 kita konsumsi kita 18 juta ton. Di tahun 2022 menjadi 21 juta ton. Dan di tahun ini 2023 kemungkinan 24 atau 25 juta ton. Tetapi produksi tetap ini. Nah bagaimana untuk meningkatkan itu harus meningkatkan produktivitas. Bagaimana produktivitas? 41% ini sawit Indonesia itu adalah milik rakyat, milik petani langsung. Ini keterlambatan mereka adalah peremajaan sawitnya. Itu perlu dibantu. Gapki termasuk yang membantu. Gapki itu ada bidang khusus percepatan PSR untuk membantu percepatan PSR. Karena kita prihatin, nanti begitu dinaikin B35 menjadi B40, yang akan dikorbankan adalah ekspor. Sekarang kalau kita mau jujur bicara, ekspor kita sawit terus menurun. Selain memang permintaan kemarin akibat dari pelarangan ekspor, saya kemarin baru pulang dari Uzbekistan dan India. Saya cek di sana Uzbek, tidak ada dalam sejarah dan di India bahwa minyak bunga matahari lebih rendah, lebih murah dibandingkan sawit. Kemarin terjadi. Kemarin saya ada tamu datang dari Rusia. Saya tanya, mereka malah menawarkan minyak bunga matahari. Kenapa? Karena begitu kemarin terjadi perang, kemudian terjadi pelarangan ekspor, mereka mengurangi ketergantungan. Akhirnya mereka coba membuka sendiri. Mereka don't care about deforestation. Don't care about sustainability, kan begitu. Buka terus, termasuk berhasil, kan begitu. Jadi kadang-kadang kebijakan kita ini ngantem diri kita sendiri, kan begitu. Nah, butuhnya apa yang untuk ke depan ini? Butuhnya adalah kebijakan yang kondusif. Itulah yang kita butuhkan. Untuk supaya sawit bertahan, sawit tetap bisa ekspor, tidak hanya untuk konsumsi dalam negeri, kebijakan harus lebih kondusif. Oke, baik. Tidak adil rasanya kalau saya juga tidak menanyakan seberapa besar sebenarnya regulasi ini juga dibutuhkan untuk perikanan dan juga pariwisata. Dari sektor perikanan sendiri,
Mas Junandar, bagaimana sebenarnya? Apakah memang harus ada tadi sinergitas, harmonisasi beberapa pihak juga dari pihak pemerintah, dari pihak pengusaha seperti itu untuk tadi mengembangkan sektor perikanan ini? Ya, tentunya pasti butuh yang namanya sinergi ya Mbak ya. Kalau kita lihat sebenarnya kalau dari sisi sektor perikanan, khususnya perikanan air tawar, yang menjadi tantangan yang paling besar sebenarnya bagaimana si pembudidaya ya punya kemampuan gitu ya untuk melakukan pengembangan dari sisi budidayanya. Tentunya yang dikatakan pengembangan ini tidak lagi serta-merta cuman dengan cara-cara tradisional gitu ya, tapi juga dengan cara yang dimodernisasi. Salah satunya tentunya dengan produk yang dibangun oleh dibuat oleh Fishery dengan automatic feeder dan seterusnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan akses finansial juga ini penting gitu ya. Jadi saat ini gitu ya yang kita lihat dari banyaknya pembudidaya yang sudah menjadi mitra ataupun masuk di ekosistem Fishery gitu ya. Yang menjadi tantangan utama mereka untuk mendapatkan modal sebenarnya, modal kerja. Di mana mereka stuck gitu dengan jumlah produksi ikan yang segitu-segitu saja. Tidak bisa memperluas lahannya dan juga tidak punya kemampuan untuk mendapatkan bantuan gitu dari bank. Nah di sini Fishery hadir gitu ya. Saat ini kita ada namanya Kabayan. Kabayan itu basically pay later gitu ya. Kita bilang Kabayan supaya lebih nasional ya kan. Kabayan kasih bayar nanti gitu ya untuk sarana produksi ikannya, di mana tentunya kita berpartner ya dengan banking dan juga P2P gitu yang tentunya di bawah pengawasan OJK gitu ya untuk kita yang bantu untuk mendistribusikan itu karena Fishery punya kemampuan dan kompetensi untuk melakukan assessment dan melakukan monitoring gitu terhadap budidaya mitra-mitra kita. Nah, hal tersebut tentunya bisa jadi perhatian oleh pemerintah, baik itu secara daerah ataupun nasional untuk pengembangan ini sendiri untuk meningkatkan produksi ikan dengan pengembangan lahan, tapi nggak cuma pengembangan lahan juga dari produksi yang lebih berkualitas. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, terkait dengan distribusinya yang tadi disampaikan. Saat ini setidaknya untuk distribusi ikan mulai dari pembudidaya itu sampai ke kalau teman-teman misalnya ke supermarket atau kepada pasar tradisional itu setidaknya ada sampai 6 sampai 7 ya melewati rantai pasok gitu. Ya, mulai dari pembudidaya, kolektor, tengkulak kecil, tengkulak besar, lebih besar lagi, agen dan seterusnya. Nah di sini Fishery hadir dan tentunya mengajak juga baik itu nanti di sektor swasta maupun pemerintah melihat hal ini menjadi tantangan dan sekaligus sebenarnya opportunity untuk meningkatkan penghasilan dari sisi pembudidaya. Dengan kita bisa dalam artian membuat ini lebih efektif dan efisien, pembudidaya akan lebih terbantu. Tentunya nanti bisa ya mengcover biaya produksi yang tadi disampaikan semakin lebih tinggi dan di sisi lain mendapatkan harga jual yang lebih baik gitu. Baik langsung dari Fishery ataupun ke market kita yang ada di hilir. Dan di situ tentunya butuh nanti bantuan dari sisi pemerintah untuk melihat itu ya Mbak. Gitu. Baik, terakhir dari pariwisata bagaimana? Tapi nampaknya sejauh ini dari pariwisata sendiri sudah mendapatkan sokongan yang baik kah? Anda melihatnya dari sisi regulasi atau seperti apa? Jadi memang pemerintah punya peranan sangat penting sebagai fasilitator dan juga akselerator. Jadi memang kita sangat bergantung pada regulasi yang diterapkan dan memang itu sangat mempengaruhi hasil bisnis, bagaimana kita melakukan bisnis dan strategi bisnis ke depannya. Namun kita kan sudah bicara mengenai regulasi ya Mbak, bagaimana itu pentingnya untuk kita. But in light of another highlight, mungkin yang harus juga kita perhatikan adalah the power of collaboration. Jadi memang regulasi itu penting. Tadi sebelum kami masuk dalam sesi ini sempat ngobrol bahwa bisa saja loh nanti e-fishery menjadi suppliernya pelataran. Pak, kapan-kapan kalau misalnya asosiasinya mau ke pelataran nanti kita bisa bantu untuk CSR-nya atau payback to Mother Earth-nya. So I think Mbak, despite tantangan, despite regulasi, despite uncertain world yang semua industri hadapi, ada satu titik terang yang jika kita bersinergi, saling mengisi, saling complement each other, kita benar-benar do competition in harmony, kita bisa collaborate untuk membangun Indonesia dan mengangkat semua industri, it's a win-win solution.
gitu. Jadi walaupun ada lah ya asam pahitnya ada, there's also bagus-bagusnya. Oke, baik. Jadi kalau Pak Tanan dari sisi tadi Bapak butuh CSR, Fishery bisa ini, Pak bisa share? Ditunggu Kalau Mas, Pak. ditunggu komunikasinya saya berarti ya Pak ya. Habis itu kan kita saling berhubungan. Tapi ini balik lagi bahwa di balik tantangan itu ternyata ada peluang di dalamnya ya di situ. Dan kita bisa melihat bahwa sinergitas semuanya bisa dicapai dengan tadi adanya hal-hal yang memang bisa disatukan di sini kalau memang mau saling berharmonisasi semuanya. Oke, ini kita akan lihat nampaknya sudah adakah kita masuk sesi tanya jawab Bapak? Oke, dan Mbak Nindita. Baik, apakah sudah masuk pertanyaan kita kembali kepada Bapak dan Ibu? Bila ingin mengikuti atau ada pertanyaan langsung ke Pak Junandar, Pak Edi, ataupun Mbak Dita di sini bisa langsung saja. Karena ada tiga sektor ini tentunya kembali lagi memiliki peluang yang sangat besar ke depannya untuk menyokong perekonomian Indonesia. Bagaimana rekan-rekan? Oke, ini masih kita coba telusuri pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Apakah sudah ada? Baik, kalau belum saya tanya lagi nih ya. Jangan bosan-bosan sama pertanyaan saya ya Bapak Ibu. Oke, ini kalau kita kembali lagi ya melihat industri. Kalau sudah harmonisasi oke, kita lihat di sini tantangan dan peluang sebenarnya kan sudah bisa terjawab. Tapi transisi tadi, ini kan semua nampak lagi geser nih semuanya. Baik itu transisi dari yang sekarang juga ke digital. Pariwisata juga sekarang sudah mulai ke digital lagi ya Pak. Tapi kalau kita lihat juga bagaimana akhirnya CPO Pak mulai lagi dikenal menjadi, tadinya kan black campaign-nya banyak ya Pak Edi ya. Bagaimana akhirnya menyelesaikan itu semua dengan mungkin peran serta digital juga di sini. Hingga akhirnya tadi transisi dari ekonomi ataupun transisi ekonomi yang sekarang bergeser ini menjadi satu hal yang lebih baik dengan membaca peluang dan tantangan itu. Pak Edi dulu deh, Pak Edi bagaimana Anda melihatnya? Sebenarnya kalau kita lihat di anggota kita termasuk ini saya sebutkan saja karena juga ini Astra. Di Astra Agrostari di grupnya Astra ini sudah untuk digitalisasi. Sudah berjalan, sudah lama juga dan ini juga bisa mempermudah untuk laporan pengawasan semua ini kita bisa lihat pokoknya begitu detik itu juga kita bisa melihat dengan sekarang internet yang luar biasa ini sehingga mempermudah semua. Pemanen saja yang panen di lapangan itu pakai handphone bisa lapor. Kan begitu. Jadi begitu luar biasanya. Kita bisa tahu panen di blok ini, di buah ini berapa jumlah buah itu langsung ketahuan. Jadi begitu luar biasa. Jadi kita sudah ke sana. Sudah menuju ke sana ya artinya. Ya, Oke. Kalau dari fishery juga ya, karena saya melihat bahwa beberapa teman-teman saya kalau ini sisi ininya aja, kalau mereka memancing aja tuh sekarang udah bisa ngelihat ikan di sini ada yang bagus, di sini titiknya banyak ikannya. Apakah itu juga dimanfaatkan dalam sektor perikanan? Ya, tentunya Mbak. Tadi mungkin belum begitu detail saya menjelaskan terkait dengan produk IoT yang kita bangun. Jadi semuanya sebenarnya basisnya sudah digital gitu ya. Yang pertama tadi berkaitan dengan alat pelontar ikan ya, itu dari sisi proses operasionalnya sudah menggunakan aplikasi, itu yang pertama ya. Jadi sudah bisa dimonitor oleh petani dari rumahnya dan timer untuk pemberian makan ikannya, itu yang pertama ya. Jadi secara rasio pemberian makan ikan dan juga monitoring nanti potensi untuk penarikan ikannya itu nanti bisa dimonitor dari aplikasi gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua dari tadi pendanaan gitu ya, yang kita bantu untuk konekkan ke rekanan kita di banking dan juga di P2P itu juga pakai basisnya aplikasi juga. Gitu ya. Jadi pendaftaran dan juga pengajuan itu melalui aplikasi dan untuk monitoring limit pemakaian dan juga jatuh tempo order dari sisi saprokannya baik itu benih maupun dari sisi pakan itu juga sudah melalui aplikasi gitu. Dan yang terakhir untuk dari sisi proses distribusi juga kita saat ini sedang membangun gitu ya. Untuk nanti mitra-mitra kita bisa melakukan order gitu ya, itu bisa ngelihat dari aplikasi dan dari sisi data traceability-nya juga bisa dilihat dari aplikasi. Berarti si Kabayan masuk digital ya? Ya, Kabayan digital, Kabayan modern ya namanya. Kabayan modern. Mbak Dita? Uniknya
di pariwisata digitalisasi itu tidak bisa menggantikan keseluruhan. Oke. Jadi interestingly, memang digitalisasi dan semua sistem bisa menggantikan sistem back end. Dari sistem yang clerical, administratif, bisa semua kita ganti dengan sistem digital. Tapi begitu kita berbicara tentang pariwisata, yang namanya Candi Borobudur tidak mungkin digantikan. Yang namanya Labuan Bajo, yang namanya keindahan Bali, ya bisa ada AI-nya, tapi nggak akan compare to the real thing. So in our industry di pariwisata, digitalisasi akan sangat membantu dan akan sangat diaplikasikan, tapi to a certain extent. Nggak bisa yang ambil human touch-nya, nggak bisa ambil the actual experience-nya. Gitu. Cuman bikin iri aja supaya datang ya kan gitu Tapi ya. yang pasti akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Oke, baik, kita sudah mendapatkan pertanyaan di sini. Ini dari Rudy, namanya Rudy. Oke, Rudy, pertanyaan Rudy mengatakan bahwa melihat potensi dan prospek sektor pertanian, perikanan dan pariwisata sangat menjanjikan. Strategi kebijakan seperti apa yang bisa mendorong 3 sektor ini menjadi pilar pertumbuhan ekonomi ke depan sehingga bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja, SDM di sini. Tadi kalau memang dikatakan ketiga sektor ini memiliki peluang, lalu kemudian bagaimana multiplier efeknya ini ke SDM-nya. Mungkin ini yang ditanyakan adalah ke SDM yaitu menyerap tenaga kerja. Kita jawab dulu ya, kita sebelum ke pertanyaan selanjutnya kita jawab dulu terkait dengan hal ini. Mbak Dita, nanti terakhir Pak Edi. Jadi saya langsung loncat ke ujung-ujungnya, ini mengenai SDM. Penciptaan lapangan kerja dan juga pengembangan dari orang-orang tenaga kerja itu sendiri. Kembali lagi bahwa in order untuk kita membuka lapangan pekerjaan, a business must be sustainable. Artinya secara profit dia memadai, dan juga people dan planet juga diperhatikan. Artinya kebijakan apa yang bisa mempengaruhi ini? Semua Mbak. Perpajakan yang dinaikin ngaruh ke baik customer maupun vendor. Dari sisi kebijakan mengenai investasi di infrastruktur, kalau misalnya jalan tol dibuat sebagus yang kita sudah pernah dilakukan dari Jawa all the way to dari Jakarta bisa langsung ke Surabaya, semua jalan tolnya mulus, itu sangat membantu pariwisata. Dan jika dia membantu pariwisata, secara otomatis lapangan pekerjaan akan terbuka lebih banyak. So when we're talking about kebijakan itu mempengaruhi banyak hal dari investasi, dari segi cost, dari business operations, dan juga dari pengembangannya itu sendiri. Artinya bahwa sebenarnya sektor pariwisata ini kebijakannya tuh banyak ya, pengaruh sangat, apapun kebijakannya itu sangat mempengaruhi sekali. Betul, satu kebijakan pasti ada efeknya. Ada dampaknya. So lihat aja kebijakan apa yang misalnya kita lagi bicarakan, pasti ada efeknya. Dan jika memang itu menguntungkan, pasti ujung-ujungnya tambah banyak lapangan pekerjaan yang dibuka. Oke, apakah itu berlaku di palm oil, Pak Edi? Bagaimana dengan kelapa sawit? Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa tenaga kerja yang terlibat di industri sawit ini untuk orang Indonesia sudah bisa bikin partai tadi kan 16 juta. Jadi kita sudah menyerap tenaga kerja yang luar biasa. Nah tetapi kembali lagi saya sampaikan lagi persis masalah regulasi kebijakan. Kebijakan ini juga bisa mengkerdilkan loh. Bukan jadi malah bertambah, mengkerdilkan. Walaupun kita tidak ada ekspansi, tetapi kan di sini ada ekspansi di hilir kan begitu. Butuh kita terus meningkatkan untuk ekspansi hilir. Kemudian di hulunya harus produktivitas naik, kan itu butuh orang lagi untuk itu. Salah strategi kebijakan bisa mempengaruhi terkait Betul dengan sekali. ini ya, apa tadi Anda katakan mengkerdilkan itu. Setuju. Oke, baik. Kalau dari Fisheries bagaimana? Karena tadi ya balik lagi bahwa kalau melihat tantangannya, ini kan salah satunya adalah tadi regenerasi. Karena Anda katakan bahwa orang-orang di atas 40 lah yang tertarik dengan hal ini. Sementara ini seberapa besar strategi kebijakan yang dibutuhkan untuk menarik orang untuk bergabung ke sektor ini? Iya, malah ini akan sangat menarik ya kalau kita melihatnya khususnya di perikanan. Tadi sempat disampaikan bahwasanya salah satu yang menjadi tantangan adalah terkait dengan edukasi. Bahwasanya perikanan ini bukanlah jadi pilihan terakhir gitu atau bukanlah untuk generasi-generasi yang lama gitu ya. Bahkan sebenarnya dari sisi teknologi ya banyak hal yang dari generasi muda bisa dilakukan. Saat ini Fishery kurang lebih kita ada 200 cabang yang dimana di masing-masing cabang tersebut ada representatif kita. Itu yang pertama dari internal kita
menambah lapangan pekerjaan, ya masing-masing cabang kurang lebih 2 sampai 3 orang yang ada di sana. Itu yang dari sisi internal. Yang berikutnya kalau kita lihat lagi, kita juga membuka sebenarnya peluang untuk kita nanti ngebangun model yang baru, kita nyebutnya itu model cold chain sebenarnya, yang saat ini sedang dibangun. Kita lihat ini bisa jadi another opportunity untuk kita membangun satu model di luar dari model ikan hidup dan model ikan fresh, tapi yang frozen. Saat ini sudah ada, tapi secara kontribusinya dibandingkan dengan total konsumsi ikan hidup dan juga fresh, itu very small, less than 6% gitu ya. Jadi ketika nanti kita bisa bangun itu akan banyak banget dari sisi processing company, distribution company, itu bisa juga jadi lahan untuk menambah pekerjaan-pekerjaan. Not to mention untuk nanti pembudidayanya itu sendiri. 1 generasi jadi 2 generasi dan di masing-masing penambahan lahan, penggunaan infrastruktur dan juga produk yang tepat ya itu bisa semakin bertumbuh lagi lebih pesat. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini ada Venayaka Nayotama. Wah ini rame-rame nih kayaknya yang ngasih pertanyaannya panjang namanya atau cuma satu deh. Venayaka menanyakan bahwa saran serta langkah apa yang dapat diberikan oleh Bapak dan Ibu bagi kami para mahasiswa yang ingin terjun pada bidang pariwisata, perikanan, air tawar maupun pertanian kelapa sawit. Nah nih, ini teman-teman mahasiswa pengen mana? Pak Edi sudah siap. Nih target baru nih Pak, ya kan kaula muda, silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau teman-teman mahasiswa ini pengen nanti masuk industri sawit, dari sekarang mulai mencintai sawit itu. Harus belajar mencintai. Jadi jangan sampai nanti justru terpengaruh oleh black campaign yang tentang sawit, sekarang cintailah sawit. Karena apa? Kalau udah mencintai nanti, terus kemudian bekerja, itu pasti akan sukses. Kalau dia sudah benar passionnya di situ karena sudah tahu sawit, oh sawit itu apa sih, apa saja sih produk sawit, ada ratusan itu produk sawit itu yang digunakan itu, seperti itu. Nah kemudian kalau kita sendiri, perusahaan-perusahaan anggota kita, itu selalu ada rekrutmen, rutin bisa setahun 2 kali, ada yang 3 kali, kan begitu. Jadi tidak usah khawatir bahwa kita terus ada penyediaan tenaga kerja untuk mahasiswa-mahasiswa baru. Nah tapi sekali lagi dari sekarang cintailah sawit Indonesia. Cintailah sawit-sawit Indonesia ya. Bukan iklan ya ini Pak Edi ya. Nanti habis ini boleh tanya nomornya Pak Edi atau search perusahaannya Pak Edi ya. Oke, lalu bagaimana dengan Sherry sendiri? Ini kira-kira serta sarannya seperti apa, langkah seperti apa agar mencintai sektor ini, perikanan khususnya? Ya, tadi harusnya buat teman-teman mahasiswa gitu ya. Ini kan tadi udah dibuka di awal bahwasanya sektor perikanan ini potensinya masih cukup besar gitu ya. Dan sudah saatnya generasi muda yang ambil alih gitu ya dari sisi perikanan. Dan kalau kita lihat perikanan ini tidak serta-merta hanya bicara tentang budidayanya. Tapi juga bagaimana ngebangun supply chain dan operasional yang efektif dan efisien. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau lebih jauh lagi dari sektor perikanan ini, dari sisi konsumsi protein yang bisa dikatakan salah satu yang terbaik adalah dari ikan. Jadi sudah saatnya juga kita mengedukasi, generasi muda mengedukasi gitu ya, ke generasi berikutnya bahwasanya protein itu bisa didapatkan dari ikan dan itu mendorong nanti untuk perekonomian nanti dari sisi pembudidaya. Ya kalau kita punya cita-cita di Fishery, kalau sekarang ada Kentucky Fried Chicken, nanti ada Indonesia Fried Fish gitu ya. Nanti ke depannya gitu ya, sampai benar-benar nanti bisa secara distribusi dan konsumsinya ke sana. Dan yang terakhir, kalau kita lihat dari tren sekarang, teknologi itu enggak selalu sesuatu yang dipakai untuk generasi muda gitu ya. Teknologi yang bisa kita ciptakan kalau bisa juga ke semua generasi gitu. Dan yang paling pentingnya lagi ketika kita bisa berkontribusi di luar dari teman-teman yang sekarang secara sektornya itu banyak di teknologi commerce dan juga yang lain gitu ya. Ini adalah nuansa baru gitu. Buat teman-teman berpartisipasi di sektor yang berbeda dan memberikan impact yang lebih besar gitu. Bayangkan 1.500.000 pembudidaya di Indonesia siap untuk kita bantu. Wih, luar biasa. Oke,
pariwisata. Ini paling menarik sebenarnya untuk teman-teman mahasiswa ya kan. Saya sebenarnya juga tertarik dengan pariwisata Pak, sorry ya Pak. Tapi memang pariwisata itu karena godaannya banyak. Belum apa-apa udah enak ya jalan-jalan dan ternyata kita bisa menjadi duta pariwisata juga dalam hal ini. Silakan bagaimana? Kalau dari saya untuk teman-teman mahasiswa saya punya 3 saran. Saran pertama adalah gunakan kesempatan yang kalian punya. Saya datang dari sektor pariwisata yang tidak semua mempunyai akses untuk edukasi, untuk pelatihan, terlebih kuliah sebagai mahasiswa. Apapun yang kalian tekuni sekarang, apapun yang kalian pelajari sekarang, kemampuan kalian pasti akan berguna di lapangan pekerjaan nantinya. Jadi gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mengasah diri dan mempersiapkan untuk lapangan kerja. Yang kedua adalah proaktif. Walaupun mahasiswa, banyak loh yang bisa dilakukan. Cari tahu apakah suatu perusahaan yang kalian tuju punya program magang, punya program training, apakah kalian bisa take part in one way or another. Itu merupakan salah satu untuk membangun rasa ingin tahu dan juga mengasah diri juga. And last but not least, ini untuk pariwisata, ketahuilah bahwa di pariwisata itu kita punya tujuan yang lebih besar daripada hanya bekerja. Jadi kalau misalnya di pariwisata memang kita semua bekerja untuk mendapatkan nafkah yang berimpak kepada ekonomi kita masing-masing. Tapi pariwisata actually is one of the most rewarding industries. Dengan memberikan impact yang baik kepada orang-orang sekitar, budaya dan juga alam Indonesia, especially kita punya mindset bahwa kita di sini bukan hidup untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Jadi apapun yang kita lakukan pasti impactnya baik untuk orang lain selama itu dilakukan dengan itikat baik. Oke baik, saya boleh minta tepuk tangan ya buat Venayaka, maaf kalau saya salah baca, dan juga tadi Rudi untuk 2 pertanyaan kita ya. Oke, nampaknya waktunya juga sudah mulai habis, saya mencoba untuk kita masuk ke conclusion. Kembali lagi bahwa kita balik bahwa kita sepakat 3 sektor ini memiliki peluang atau opportunity yang begitu besar untuk menyokong perekonomian Indonesia. Tadi kita udah lihat membahas bagaimana tantangannya, bagaimana kemudian peluang itu kita bisa menarik bagaimana masuk dalam peluang itu untuk ke depannya. Tapi apa kemudian yang harus kita lakukan ke depannya dan upaya apa? Mungkin ini akan masuk dalam closing statement Ibu dan Bapak-Bapak di sini. Boleh kita mulai dari kali ini saya mohon dari Pak Edi dulu. Pak Edi silakan. Baik, terima kasih. Jadi tadi saya sampaikan bahwa sawit itu sangat penting untuk Indonesia. Indonesia sangat tergantung dengan industri sawit. Tadi saya sampaikan bahwa penghasil devisa yang sangat besar, menyerap tenaga kerja yang sangat besar, kita konsumen minyak sawit terbesar di dunia, kita tidak sadar 24 jam bersama sawit, kan begitu. Jadi itulah yang seharusnya itu bukannya menjadi nanti makin lama makin kerdil, makin mengecil, tetapi harus justru ditingkatkan. Ditingkatkan bukan berarti ekspansi sawitnya, tetapi tingkatkan di produktivitas dan hilirisasi yang lebih dahsyat lagi, kan begitu. Nah itulah tadi saya sampaikan, kembali lagi bahwa itu butuh regulasi yang kondusif, supaya jangan sampai nanti justru sawit ini selain dihambat dari luar dengan regulasi dari luar, tetapi dari dalam negeri sendiri juga menghambat. Gitu. Terima kasih. Baik, Pak Junanda. Ya, dari Ifisri melihat bahwasanya potensi untuk perikanan khususnya budidaya air tawar ini menjadi salah satu sektor yang semakin ke depan akan semakin lebih bertumbuh gitu. Tinggal bagaimana caranya kita khususnya generasi muda mengambil peran penting gitu di dalam pertumbuhan ini. Pertumbuhan ini enggak cuman dilihat dari sisi pertumbuhan dari perusahaan, tapi juga pertumbuhan dari sisi pembudidaya gitu. Ingat bahwasanya Indonesia adalah area yang dari sisi area perairannya cukup besar gitu ya, di mana kita bisa memanfaatkan ya untuk wilayah-wilayah tersebut jadi sentra-sentra perikanan nanti ke depannya. Yang berikutnya, teknologi gitu yang kita bangun itu sebisa mungkin itu bisa memberikan impact gitu ya, bukan cuman hanya keuntungan tapi juga impact buat orang lain khususnya pembudidaya.
Sangat senang rasanya ketika kita bisa lihat pembudidaya yang saat ini dia punya kolam 2 menjadi 4, 4 menjadi 6, 6 menjadi 10, 10 menjadi 20 dan seterusnya. So tagline-nya adalah tumbuh bersama Bapak Pembudidaya dan juga tumbuh bersama Indonesia. Oke. Jadi kalau cintailah sawit-sawit Indonesia, kalau sektor perikanan tumbuh bersama ya. Oke, bersama perikanan Indonesia. Bagaimana dengan pariwisata? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, pariwisata merupakan sektor yang sangat penting untuk Indonesia. Baik secara kuantitatif, secara perekonomian maupun secara impact yang diberikan kepada alam, budaya, dan masyarakat. Di pelataran kita akan melakukan tugas kami, yaitu meneruskan mandat kami untuk memberikan kontribusi yang baik di alam, budaya, dan masyarakat. Dan kami percaya lewat pekerjaan kami di pariwisata, kami bisa mengambil bagian untuk Indonesia semakin maju menuju Indonesia emas. Oke, pariwisata dapat melangkah bersama menuju Indonesia emas. Ladies and gentlemen, please give a warm round for applause for the enlightenment discussion. Thank you, terima kasih buat Anindita Markus, Bapak Junandar Panggabean dan Bapak Edi Martono. Terima kasih tentunya atas diskusi yang luar biasa ini. Mohon berkenan untuk tetap berada di atas panggung Bapak dan Ibu. Sebagai ungkapan terima kasih akan ada penyerahan cindera mata.